Halo Stalkers. Kita kembali lagi nih di Stalks dengan kolaborasi bersama Selalu Sehat. Kita tagline dulu gak sih Mbak? Ayo. Oke. 1, 2, 3. Speak Speak louder, start together. Oke Jose, apa kabar hari ini kamu? Kabar baik Mbak. Mbak Dinda gimana nih? Aku juga baik. Kita lama nggak ini ya, nggak Iya, ketemu udah lagi lama di nggak sini. melihat Mbak Dinda. Aduh, kayaknya ini berapa episode baru aku muncul nih. Iya. Oke, kita hari ini kayaknya kedatangan tamu yang Iya, spektakuler. yang keren banget. Aduh, siapa itu Jose? Gimana kalau kita kenalan aja nih Mbak? Langsung, Oke. gas. Mungkin bisa kenalan. Halo dokter. Hai, halo Jose dan Dinda. Iya. Ya, terima kasih untuk undangannya pada siang hari ini. Ya, perkenalkan saya Dr. Retno Erawati Wulandari, saya Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Apa kabar Jose dan Dinda? Baik Baik. dokter. Ya, terima kasih untuk undangannya siang hari ini. Iya. Untuk Terima kami. kasih juga ya dokter udah mau mengisi stok hari ini bareng kita, bareng Soloku Sehat juga dok. Siap. Ya. Kami siap berkolaborasi dengan anak-anak hebat di SMA 1. Aduh. Doain ini semoga bukan collab terakhir ya dok ya. Nanti harusnya ada collab-collab lain. Pasti. Oke dokter, tadi udah menarik banget ya dokter dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta ya. Pasti udah berkecimpung lama banget ya dok ya di dunia kesehatan. Kira-kira udah berapa tahun dok? Saya masuk dinas kesehatan, kalau berkecimpungnya mungkin saya sudah sejak tahun 98 itu saya bekerja di non pemerintahan, tetapi mulai tahun 2005 saya mulai bekerja di pemerintahan di pemerintah Kota Surakarta. Ya, melalui beberapa di puskesmas, kemudian pindah beberapa puskesmas, kemudian setelah itu masuk dinas kesehatan, pindah ke rumah sakit di RSUD Ngipang, kalau kerennya RSUD Ngipang. Tapi kalau nama aslinya RSUD Ibu Fatmawati ya. Oh, kemudian ada nama aslinya ya dok ya? Baru tahu. ada dong. Setelah dari RSUD pindah lagi ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta gitu. Jadi sudah cukup lama, mungkin dari 2005 sampai dengan sekarang, dan sebelum 2005 ini saya juga sudah bekerja di pemerintahan selama 60 tahun tetapi di Kabupaten Klaten. Ya, jadi dari Klaten ke Solo. Jadi sudah sejak 2000, kalau dihitung sejak 2005 ini di Solo, sebelumnya 6 tahun ini saya ada di Klaten. Itu di Kabupaten Klaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Gitu. Sudah lama banget ya dok ya. Tapi kalau dokter sendiri dari, kan tadi udah dari 1999 ya kira-kira dari di Klaten itu, kira-kira program kerja yang pertama kali dokter ambil di Klaten yang berkesan itu apa dok? Kalau di Klaten, dulu saat di Klaten itu saya mulai tahun 98 itu saya di Klaten ini, program-program yang ada di Kabupaten Klaten masih seputaran untuk ini, kesehatan ibu dan anak, mulai dari pemeriksaannya, dan juga program pada saat masih remaja, kesehatan reproduksi remaja, kemudian konseling calon pengantin sampai dengan menjadi seorang ibu hamil, kemudian ibu nifas, melahirkan dan menyusui. Nanti setelah itu masuk ke kesehatan balitanya, bayi dan balita itu. Berarti ternyata dari sebelum nikah ya dok ya udah ikut andil ya. Harus sudah menjadi program sejak dini untuk kesehatan ibu anak. Jadi sejak remaja seperti kalian ini harus sudah mulai kita jadikan sasaran untuk kami berikan edukasi terkait reproduksi, terkait pola hidup bersih dan sehat dan lain sebagainya. Betul dok. Tapi tadi Solvok dok, ada yang konseling buat pernikahan juga kan dok. Nah kalau kayak yang lain kan
mungkin dari aku sama Jose pernah dengar ya dok ya tentang Kak program yang tadi ibu hamil, kemudian menyusui dan balita. Nah, kalau yang konseling pernikahan ini kayak gimana dok itu Ya. baru dengar? Jadi pada konseling pernikahan ini Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk menyiapkan para calon ibu ini supaya nanti mereka bisa siap secara fisik dan mental. Konseling meliputi ini kesehatan reproduksi, kemudian nanti masuk di tanda-tanda kehamilan, kemudian tanda-tanda kehamilan itu seperti apa sih? Mungkin ada para remaja yang belum tahu, para calon pengantin yang belum tahu. Kemudian setelah itu nanti terkait dengan tanda-tanda persalinan itu apa saja. Setelah tanda-tanda persalinan mungkin nanti dilanjutkan dengan ASI eksklusif. Itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Kemudian apa sih gunanya kita bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita? Nah, setelah itu kita masuk juga materi-materi ke ini kesehatan balita supaya nanti balita-balita dari calon pengantin yang dilahirkan oleh ibu dari calon pengantin ini nanti menjadi balita yang benar-benar sehat, tidak mempunyai masalah gizi dan permasalahan kesehatan lainnya, sehingga bisa benar-benar tumbuh menjadi generasi yang sehat, generasi emas istilahnya begitu. Betul Pan. Berarti ini ya dok, dari awal pernikahan pun juga harus udah disiapkan ya. Tidak hanya di awal pernikahan, Dari bahkan sejak SD, sejak TK SD itu harus ini sudah mulai kita masukkan kesehatan reproduksi. Mungkin dulu Jose sama Dinda pada saat SD itu juga pernah ketemu dengan petugas kesehatan dari puskesmas, diberikan penyuluhan atau mungkin diberikan imunisasi. Nah, itu adalah upaya-upaya kita untuk menyiapkan generasi-generasi kita menjadi generasi yang benar-benar sehat. Gitu. Tapi kalau buat di Solo sendiri itu kira-kira ada nggak dok perbedaan program kerja antara yang udah pernah dokter lakukan di Klaten dan di Solonya gitu? Ya, jadi kalau program kerja di Dinas Kesehatan, baik Dinas Kesehatan saat saya di Klaten maupun di Solo. Kalau saat di Klaten mungkin itu masih di era tahun sebelum 2000 ya, sebelum 2000, sehingga programnya mungkin sudah agak berbeda dengan program saat ini. Program saat ini saat saya masuk di Solo ya sudah pasti banyak sekali perkembangan, banyak sekali hal-hal baru yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan. Kalau bedanya enggak beda jauh sih, tidak. Karena pasti program itu kan turun dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sehingga tidak beda jauh. Cuman inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing kabupaten kota itu berbeda-beda, ya. Inovasi untuk mencapai target tersebut. Ya, jadi betul. kita mempunyai target A, tetapi cara untuk mencapai ke target A ini pasti akan banyak jalan. Ya, ini adalah salah satu contoh, sehingga banyak sekali inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh kabupaten kota, terutama kota Surakarta ini. Banyak inovasi yang dikembangkan dengan tujuan tentunya upayanya adalah untuk lebih menyehatkan masyarakat kota Surakarta. Itu. Ya. Saya agak lumayan penasaran nih dokter. Kan kalau di beda tempat itu pasti fokus penanganannya atau fokus penyakitnya itu pasti berbeda ya. Mungkin boleh diceritakan kalau di Klaten tadi itu fokusnya lebih ke penyakit apa, atau kalau di Solo itu lebih fokusnya itu edukasi atau penyakit apa gitu? Ya, rata-rata hampir sama ya, hampir sama rata-rata. Permasalahan pada saat saya dulu di Klaten itu, kalau di Klaten ini kan masih Klaten itu kan kabupaten ya, beda dengan Solo perkotaan. Kalau kabupaten itu karakteristiknya adalah pedesaan, kemudian kalau di perkotaan ini karakteristiknya adalah masyarakat perkotaan, sehingga di sini beda beda jauh sih tidak, cuman strategi yang harus kami ambil oleh Dinas Kesehatan untuk mencapai target tersebut tentu harus kita sesuaikan dengan
perkotaan juga tentunya ya, kita sesuaikan dengan perkotaan. Mungkin kalau di Klaten itu lebih banyak terkait dengan permasalahan gizi ya, terkait dengan permasalahan gizi. Mungkin kalau yang di Kota Surakarta ini, meskipun permasalahan gizi juga masih menjadi permasalahan di Kota Surakarta, tetapi karena ini perkotaan itu adalah karakteristiknya penduduknya padat. Iya. Karakteristiknya penduduknya padat, kemudian bervariatif dari tingkat sosial ekonominya dan lain sebagainya, sehingga di sini juga penyakit menular juga banyak. Seperti iya. DBD, kemudian DBD, kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian leptospirosis, meskipun tidak banyak, ini akhirnya kan bisa dikendalikan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dan tentunya saat ini, terutama kalau saat ini kita bicara saat ini, di mana akses masyarakat begitu mudah, kemudian Solo terkenal dengan kuliner juga, kuliner yang enak-enak, murah, ya, dan juga sekarang variasi makanan ini cukup banyak, amat sangat banyak, sehingga saat ini selain penyakit menular juga penyakit tidak menular itu menjadi banyak sekali di Kota Surakarta. Penyakit tidak menular itu apa sih contohnya? Contohnya adalah hipertensi atau tensi tinggi. Kemudian yang kedua diabetes mellitus dan jantung. Kemudian asma. Nah, ini penyakit-penyakit yang sekarang mengikuti tren gaya hidup masyarakat. Karena ya aktivitas fisik yang berkurang, juga banyak makanan-makanan instan, kemudian fast food, sehingga ini sekarang saat ini trennya berubah dari yang semula yang menduduki ranking atas itu adalah penyakit menular, saat ini balikan nih, penyakit tidak menularnya yang ada di ranking atas. Gitu ya. Dok, tapi tadi kepo banget, tadi ada penyakit leptospirosis ya dok, itu penyakit apa itu dok? Penyakit leptospirosis ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang ada di air kencing hewan. Hewannya seperti tikus, bisa juga dari kucing, bisa dari juga baru-baru ini bisa juga dari kambing maupun sapi. Jadi tentunya kalau di perkotaan ini kan huniannya padat, tingkat kepadatan penduduknya ini sangat tinggi, sehingga kadang banyak masyarakat ini yang kurang menjaga kebersihan, sehingga karena lingkungan yang tidak bersih, banyak tikus-tikus yang ada di situ. Otomatis tikus yang ada di situ itu mereka akan buang air kecil, pipis di situ, atau berak di situ. Nah, pada saat musim hujan, air kencing tikus ini akan terbawa air hujan. Nah, manakala manusia itu ada dalam kondisi yang kurang sehat, kemudian ada tempat sebagai masuknya bakteri, misalnya kakinya lecet atau bagaimana ada luka dan lain sebagainya, sehingga menjadi pintu masuk bakteri untuk masuk. Nah, ini sangat resiko untuk terjadi terinfeksi penyakit leptospira tersebut, leptospirosis ini ya. Ini baru dengar sih dok yang leptospirosis ini. Tapi masalahnya gini dok, kalau masalah tikus ya, tikus itu kan berkembang biaknya cepet banget ya dok ya. Dan kayak tiap jalan pun kadang lihat tikus lewat gitu. Nah, kalau dari Kota Surakarta sendiri udah ada penanganan buat mengendalikan jumlah tikus ini enggak dok? Ya, tentunya untuk pengendalian tikus ini kami bekerja sama dengan Dinas Dispangtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kami bekerja sama dengan Dispangtan untuk pengendalian tikus-tikus yang ada di masyarakat ini. Selain itu, upaya pengendalian tentu kita juga ini harus mengedukasi masyarakat nih. Jangan sampai masyarakat kita sudah mengendalikan tikusnya, tapi pola hidup masyarakatnya masih tetap ini kurang menjaga kebersihan, sehingga
tentunya upayanya nanti tidak akan berhasil maksimal, tidak bisa optimal, sehingga masyarakat juga kita lakukan edukasi untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di antaranya ya sampah ini harus selalu dibersihkan, kemudian rumah dirapikan, dibersihkan setiap hari sehingga meminimalisir adanya tikus di lingkungan rumah tersebut gitu. Berarti dari pencegahan juga udah jalan ya Dok ya tentang leptospirosis ini. Harus. Iya. Terus tadi dokter juga bilang sekarang masalahnya tuh justru bukan masalah penyakit menular ya Dok, tapi Betul tidak sekali. menular. Penyakit tidak menular. Oh, nah itu untuk strateginya ya Dok gimana? Karena kalau penyakit menular kan mungkin penularannya lebih cepat ya Dok, karena itu bisa lewat droplet atau lewat udara. Nah, kalau tidak menular ini kan mungkin jangkanya lebih panjang tapi masyarakat nggak sadar nih Dok. Nah, itu buat menyentuh masyarakat nih yang masih ngeyel makannya nggak dijaga gitu-gitu gimana Dok? Ya, jadi penyakit menular ini penyakit tidak menular ini rata-rata disebabkan yang pertama karena satu pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat ini yang pertama karena konsumsi makanan yang tidak seimbang gizinya. Betul. Mungkin lebih suka makanan instan, yang bersifat instan, kemudian makanan-makanan yang banyak pengawetnya, makanan kaleng dan lain sebagainya. Dan yang penting adalah mager. Oh, mager juga bisa. Iya, itu justru penting itu. Jadi mager ini kan saat ini menjadi budaya masyarakat ya, karena sekarang apa-apa dipermudah. Kalau dulu kita mau pindah channel televisi kita harus berdiri, memindahkan lebih dekat, kita harus mendekat ke televisi, tapi sekarang kan sudah ada remote. Yang pertama. Yang kedua, kita kalau dulu mau kemana-mana harus lebih banyak jalan kaki atau naik sepeda, tetapi sekarang banyak Gojek di mana-mana. Sehingga kita menjadi jarang melakukan aktivitas fisik. Padahal aktivitas fisik ini dibutuhkan oleh setiap manusia minimal 30 menit setiap hari. Ya, sehingga apa yang dikatakan aktivitas fisik? Aktivitas fisik ini adalah aktivitas kita yang dilakukan secara berirama. Ritme, mempunyai ritme, sehingga kalau enggak dong, saya sudah ini setiap hari saya nyapu ngepel. Nah, tapi nyapu dan ngepel ini belum bisa kita katakan sebagai aktivitas fisik karena ini secara ritmenya ini belum teratur, tidak teratur, sehingga aktivitas fisik ini tentunya harus kita upayakan bersama-sama di semua masyarakat untuk mau melakukan aktivitas fisik sehari minimal 30 menit. Bisa jalan kaki, ya, jalan kaki, atau kalau yang masih muda-muda masih kuat mau lari silakan, monggo silakan, atau olahraga yang lain. Jadi ini aktivitas fisik ini harus kita biasakan pada masyarakat. Dan dari hasil survei pun untuk Kota Surakarta ini yang masih rendah, capaiannya masih rendah adalah aktivitas fisik minimal 30 menit sehari setiap hari. Itu masih capaiannya masih rendah. Sehingga ini harus kita galakkan terus nih aktivitas fisik di masyarakat supaya masyarakat mau melakukan aktivitas fisik secara kontinu gitu. Betul. Untuk mencegah penyakit tidak menular itu tadi. Padahal kalau lihat di Manahan tuh rame loh Dok sebenarnya Dok. Tapi mampirnya jajan. Habis lari jajan ya. Josia pernah? Pernah. Kayaknya semua pernah Dok. Itu berarti salah ya Dok, harusnya kalau jogging ya fokusnya Dok ya. Ya, kita tidak melarang jajan. Ya, dan kita juga tidak melarang setelah olahraga makan, tetapi kita harus pandai-pandai memilih jajanan apa yang akan yang akan kita beli. Tentunya jajanannya yang sehat, yang bisa menambah gizi kita, mendukung pola gizi seimbang, sehingga nantinya harapannya bisa meningkatkan imunitas kita. Gitu. Bukan tidak boleh jajan, tetapi kalau kita mau jajan kita harus pilih-pilih mana nih yang boleh, yang akan saya beli, mana yang saya kira-kira nggak usah beli gitu. Wah, betul banget Dok. Mana kalau jajan kadang sebelah Dok kalau gini. Nah, itu adalah jajanan favorit
remaja sekarang. Betul. Iya. Apalagi levelnya bisa 10, Dok. Ih, Aduh. Eh, tadi kan ini ya, Dok. Berarti kan dari kita emang harus jaga pola makan juga ya, Dok. Tapi kalau di kota Surakarta sendiri tuh udah ada kasus obesitas gak, Dok? Karena dilihat tuh meskipun jajannya nggak sehat masih kurus-kurus gitu, masih Iya. langsing-langsing gitu loh, Dok. Ya, jadi gini, kalau mungkin di sekitar 5 tahun yang lalu, Iya. permasalahan gizi yang ada di kota Surakarta ini adalah gizi kurang, kemudian gizi kurang lah. Saya bilang secara global adalah gizi kurang, baik itu di bayi, balita, atau ibu hamil. Tetapi fenomena yang muncul saat ini sudah muncul gizi lebih, overweight, obesitas. Itu sudah muncul di catatan kami dan sudah cukup banyak dari penduduk yang kota Surakarta ini yang mengalami obesitas. Nah, jadi kami lihat dari hasil ini cek kesehatan gratis. Sudah tahu cek kesehatan gratis? Nggak Iya. tahu, Oh, Dok. nggak tahu. Oke. saya tahu. Tahu mungkin Aduh. ya. Ya jadi ada cek kesehatan gratis. Dari hasil cek kesehatan gratis yang sudah dilakukan di masyarakat kota Surakarta, itu banyak yang mengalami obesitas. Oh. Nah, ini tentunya menjadi perhatian buat kita semua untuk melakukan edukasi kepada masyarakat supaya mereka bisa mengatur pola makan yang dengan gizi seimbang dan tentunya tidak lupa melakukan aktivitas fisik. Nih ya. Dan kalau sekalian nih saya sampaikan terkait dengan cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ini adalah salah satu program prioritas atau program hasil terbaik cepatnya Presiden terpilih Pak Prabowo untuk seluruh masyarakat Indonesia yang dilaksanakan juga di kota Surakarta, yang mana tujuannya cek kesehatan gratis ini adalah untuk mengetahui faktor resiko yang ada di masyarakat itu sejak dini, sehingga harapannya apabila diketahui sejak dini penanganannya akan lebih mudah dan tidak jatuh ke fase yang lebih berat atau lebih buruk. Betul. Nah, cek kesehatan gratis ini saat ini sudah dilakukan oleh 17 puskesmas yang ada di kota Surakarta, dan nanti pada tahun ajaran baru Ya. cek kesehatan gratis akan masuk ke sekolah. Oh, Oh. Ya, jadi nanti ada cek kesehatan gratis untuk sekolah, anak sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, nanti akan dilakukan cek kesehatan gratis di tahun ajaran baru nanti di bulan Juli. Jadi tentunya kalian nanti yang masih SMA ini nanti akan dilakukan cek kesehatan gratis. Dan kalau seandainya saya juga titip pada teman-teman semua kalau ada keluarganya yang belum melakukan cek kesehatan gratis, segera dapatkan cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat. Gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Keren sih, tapi saya agak penasaran yang tadi CKG, yang cek kesehatan gratis di sekolah. Itu kira-kira apa aja sih yang dicek? Karena kayak agak takut gitu. Agak nanti. takut. Ya, nggak usah takut ya. Jadi cek kesehatan gratis yang ada di sekolah itu nanti meliputi pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan mata, kemudian pemeriksaan pendengaran, kemudian ada pemeriksaan ini hemoglobin untuk mengetahui apakah terjadi anemia, mengalami anemia atau tidak. Kemudian ada dan juga untuk ngecek ini talasemia, dari pemeriksaan hemoglobin ini untuk mengecek ada talasemia atau tidak, karena talasemia ini kalau kita ketahui sejak awal ini bisa prognosanya atau keberlanjutan usianya itu bisa menjadi lebih baik. Beda dengan kalau kita temukan di akhir. Jadi sudah pasti nanti mungkin akan ada coblos-coblos dikit, tapi nggak usah takut. Nggak usah takut ya, karena sakit sedikit. Ya, kayak Ya. digigit semut ya, Dok. Sudah pernah suntik kan? Pernah. Nah, itu tentu nanti seperti itu ya. Jadi harapannya kita bisa
ini ya menciptakan generasi anak-anak sekolah ini menjadi anak-anak yang lebih sehat. Kalau ada permasalahan kesehatan segera kita tangani, begitu. Oke. Dok, ini kepo juga nih dok, kan tadi kan udah tentang cek kesehatan di anak sekolah ya dok ya. Nah ini kan kebetulan juga dari Bapak Prabowo tuh ada program kerja yang makanan bergizi gratis. Nah MBG. ya itu untuk penyalurannya ke distribusinya ke sekolah itu kira-kira sampai sekarang Kota Solo bagaimana dok? Apakah nanti ada target juga untuk MBG ini nanti bisa semakin menyeluruh tiap hari bisa diberikan kepada remaja atau bagaimana dok? Karena ini kan juga kaitannya mencegah penyakit tidak menular tadi itu ya dok ya. Betul. Ya, jadi memang salah satunya selain cek kesehatan gratis, tadi ada program dari Pak Prabowo adalah MBG, makan bergizi gratis, yang diberikan kepada semua siswa sekolah, ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, itu nanti akan mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Tetapi mungkin untuk saat ini belum semua sekolah yang ada di Kota Surakarta ini mendapatkan makan bergizi gratis. Baru sekolah-sekolah tertentu saja yang sudah diberikan makan bergizi gratis. Tentunya urutannya prioritasnya ini kami sesuaikan dengan prioritas, ya, sesuai dengan prioritas dari sekolah tersebut, prioritas dari sekolahan yang mana kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan sekolah-sekolah mana saja yang perlu didahulukan untuk mendapatkan makan bergizi gratis. Betul. Dan tentunya itu nanti harapannya akan meluas. Semua sekolahan yang ada di Kota Surakarta ini bisa mendapatkan makan bergizi gratis tentunya. Ya, amin. Jadi kalau yang belum mendapatkan makan bergizi gratis, sabar. Nanti insya Allah nanti akan sampai juga ke semua sekolah yang ada di Kota Surakarta, gitu. Betul. Ya. Siapa tahu habis ini semansa ya dok ya. Iya, betul. Jadi udah nggak sabar gitu. Ya. Kalau saya kan udah nggak bisa nyicipin nih. Oke. Jadi saya agak penasaran juga nih, tadi kan sempat menyinggung soal edukasi. Nah kira-kira dari Dinas Kesehatan ini edukasinya itu di mana sih? Kayak selama ini masih mungkin kurang mendengar gitu. Ya, edukasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta ini edukasinya kami masuk ke semua ke semua lini masyarakat, ya. Edukasi bisa kami lakukan di masyarakat, kemudian masyarakat mungkin lewat posyandu, kemudian pertemuan yang ada di mungkin PKK RT, RW, pertemuan kelurahan, kecamatan, dan juga di sekolah-sekolah. Ya, di sekolah-sekolah kami juga masuk untuk melakukan edukasi tentunya temanya kami sesuaikan dengan sasaran kami sesuaikan dengan sasaran edukasi, ya. Jadi tentunya mungkin kalau masuk di sekolah, kami edukasi di sekolah tentu akan berbeda materi yang akan kami sesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan di sekolahan tersebut. Ya, di samping itu juga edukasi banyak media yang kami kami pakai untuk edukasi. Kita bisa secara langsung, edukasi secara langsung, atau edukasi melalui media sosial yang dipunyai oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, kemudian melalui podcast yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta maupun pemerintah Kota Surakarta. Kemudian selain itu juga tak lupa tentu kami juga masuk ke dinas-dinas yang ada di Kota Surakarta ini, supaya harapannya jangkauan kami untuk informasi kesehatan ini menjadi lebih luas, banyak diterima oleh masyarakat, sehingga program-program kami itu bisa lebih banyak diterima oleh masyarakat, gitu. Kalau buat sekolah sendiri kan dok, setahu aku dari SD itu kan juga udah ada
dokter kecil ya. Terus Iya. nanti remaja ada kader kesehatan remaja, ada PMR juga. Kayaknya dulu waktu TK juga pernah ikut pra PMR kayaknya namanya dok. Nah itu kalau mengajak kolaborasi mereka sebagai remaja sebaya itu sampai sekarang gimana dok? Apakah ada penyuluhan secara rutin kepada dokter kecil dan kader kesehatan atau seperti apa dok? Ya, jadi kalau katakanlah misalnya apa namanya dokter kecil Iya. dan juga PMR, kami melakukan Dinas Kesehatan Kota Surakarta melakukan pelatihan pada kader-kader baik kader dokter kecil atau kader PMR ini. Pelatihan kami adalah setahun sekali, sedangkan nanti untuk pelaksanaannya di masing-masing sekolahan kami lakukan monitoring evaluasi. Nah, monitoring evaluasinya ini kami bisa monitoring evaluasi secara langsung atau lewat guru koordinator yang ada di sekolahan tersebut terkait pelaksanaan dari dokter kecil maupun atau katakanlah PMR gitu ya. Yang nantinya harapannya adalah baik dokter kecil maupun PMR ini bisa kami jadikan sebagai agen perubahan nih. Betul. Agen perubahan yang ada di sekolahan masing-masing sebagai kelompok sebaya. Mereka sebagai pelopor dan juga sebagai pelapor apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah pantauannya ya, sehingga harapannya masyarakat berperan serta secara aktif di dalam permasalahan kesehatan ini mulai sejak dini. Makanya sejak usia TK, SD, SMP, SMA ini sudah kami libatkan di dalam penanganan permasalahan kesehatan ini ya, sehingga mereka menjadi berperan serta secara aktif di dalam penanganan permasalahan kesehatan yang ada di Kota Surakarta gitu. Tadi kan udah di-highlight juga dari dokter untuk kita sebagai remaja harus aktif ya dalam menjaga kesehatan baik di masyarakat maupun di sekolah ya dok. Nah kalau dinas kesehatan sendiri mungkin kan juga kolaborasinya nggak hanya di lingkup pemerintah aja kan ya dok, nggak hanya di instansi. Tadi juga udah ada disinggung dari dokter kecil, terus dari kader kesehatan, dari PMR. Nah kalau buat organisasi yang non profit atau mungkin dari masyarakat sendiri itu dari Dinkes biasanya bekerja sama dengan organisasi apa nih dok? Jadi tentunya kami Dinas Kesehatan ini tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kami butuh berkolaborasi dengan banyak pihak yang ada di Kota Surakarta ini. Salah satunya adalah kami saat ini sudah berkolaborasi, kalau kalian tahu mungkin Josi sama Dinda tahu, ada Yayasan Kakak. Ada Yayasan Kakak yang concern terkait dengan rokok. Mungkin kalau kalian kemarin tahu terkait dengan rokok, kemudian juga terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Spekham, kemudian PPTI. PPTI itu organisasi yang membantu terkait dengan pencegahan penanggulangan TBC di Indonesia. Kemudian juga ada LSM yang non pemerintahan lainnya untuk terkait dengan penanganan TBC, yang mana itu dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan, tetapi itu adalah bantuan dari luar negeri yang selalu berkolaborasi untuk membantu penanganan permasalahan kesehatan yang ada di Kota Surakarta khususnya dan semua di wilayah Indonesia. Jadi kami selalu berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di Kota Surakarta ini untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat Kota Surakarta yang lebih tinggi tentunya. Pasti dok, itu dok. Dan tentunya juga dengan ini dengan anak-anak sekolah ya. Kami mempunyai satu organisasi yang yang mana anggotanya di situ adalah anak-anak Karang Taruna. Gempita, Gerakan Pemuda Peduli Kesehatan, yang mana dia Gempita ini adalah sebagai pelopor, penggerak, pelaksana untuk kegiatan-kegiatan kesehatan yang ada di Kota Surakarta. Jadi kami libatkan anak-anak remaja ini melalui Gempita ini untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penanganan permasalahan kesehatan. Nah, next nih mungkin selanjutnya kami tentunya juga sangat
mengharapkan ini bisa berkolaborasi dengan Soloku Sehat. Waduh, Ya, amin. supaya bisa menjadi ini berpartner dengan Dinas Kesehatan di dalam upaya penanggulangan permasalahan kesehatan yang ada di Kota Surakarta. Itu. doain Ya. ya dok ya. Iya. Dokter nggak kepo sama kita dok? Oke, Po. Boleh Jelas tanya-tanya kepo. gitu. Oh, iya boleh. Sekarang gantian saya yang tanya ya. Iya, gantian. Ya, saya itu terus terang saya belum banyak tahu terkait dengan Soloku Sehat, makanya saya ingin tahu sebenarnya Soloku Sehat ini seperti apa sih kegiatannya supaya nanti kami dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta itu kami bisa berkolaborasi lebih apa ya? Dekat gitu Lebih ya. dekat. Ya. Lebih dekat di dalam permasalahan kesehatan, karena saya lihat namanya kan Soloku Sehat. Artinya Iya. kalau Soloku Sehat ini berarti terkait dengan kesehatan nih, dengan Iya. kesehatan, sehingga saya ingin tahu sih sebenarnya untuk Soloku Sehat ini sebenarnya program-programnya seperti apa sih? Oke. Oke. Jadi kalau Soloku Sehat ini sebenarnya baru ya dok. Jadi baru tahun ini kami berdiri. Foundernya dari Mbak Vida. Kemudian di sini kami diajak nih join ke dalam Soloku Sehat. Nah, kan itu namanya Soloku Sehat ya dok. Jadi kita lebih fleksibel, nggak yang concern ke salah satu penyakit atau ke gerakan tertentu, tapi di sini kami punya harapan untuk Solo yang menjadi lebih sehat seperti selaras dengan tadi tujuan dari Dinas Kesehatan ya dok. Nah, untuk programnya sendiri itu secara garis besar kami bagi dua dok. Salah satunya podcast ini. Nah, kemudian di sisi lain juga ada In Action. In Action ini ketika kami terlibat dalam masyarakat, kemudian kita juga ikut dalam penyuluhan kesehatan, dan kemarin itu kebetulan kami pergi ke remaja sebaya, ke panti asuhan dok gitu. Dan next mungkin kita juga bisa menggait lebih banyak masyarakat, bukan hanya di kalangan remaja gitu dok. Ya doain aja ya dok, semoga nanti Soloku Sehat ini selaras dengan namanya. Soloku Sehat itu berarti nanti bisa menyuruh, siapa tahu kita juga bisa ke panti jompo, kita juga bisa turun ke rumah-rumah penduduk yang lebih akrab dengan kita, dari mungkin ibu rumah tangga. Nah kayak gitu dok. Nanti mungkin kita juga mengharapkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan ya dok, untuk materinya, untuk semangatnya gitu dok. Ya, siap. Tentunya kami Dinas Kesehatan mendukung sekali Soloku Sehat, ya, mendukung sekali Soloku Sehat. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Dinda programnya seperti yang sudah disampaikan tadi, tentunya kami Dinas Kesehatan kami siap berkolaborasi dengan Soloku Sehat. Ya, kalau kami tadi sampaikan kami sudah punya Gempita. Nah, selanjutnya ini nih, Soloku ayo Sehat. Soloku Sehat, kita berkolaborasi. Soloku Sehat, ayo kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk nanti kalau mungkin teman-teman dari Soloku Sehat ini membutuhkan katakanlah misalnya butuh materi atau apa yang dibutuhkan untuk melakukan edukasi pada masyarakat, silahkan jangan sungkan untuk menghubungi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, ya. Dan mungkin nanti di dalam program-programnya kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta nanti sudah tentu nanti saya akan libatkan teman-teman Soloku Sehat nih untuk bisa berpartisipasi aktif di kegiatan kesehatannya pemerintah Kota Surakarta. Siap ya? Siap. Oke, Tentu sip. siap dok. Doain juga nanti kita juga ini ya bisa tetap nanti berjalannya continue kan, ini baru tahun ini ya dok. Jadi semoga nanti tetap menjadi organisasi yang gak bisa lebih besar. Nanti bukan Soloku Sehat aja, siapa tahu Jatengku Sehat dok. Kayak betul. gitu. Terus Ya. Indonesiaku Sehat ya. Yang penting tetap gerakannya meskipun pelan-pelan nanti bisa naik terus. Pelan-pelan Amin ya, tapi Dok. pasti. Iya, pelan-pelan Iya. tapi pasti. Ya, Ya. Jadi sebenarnya juga banyak dok ya di Solo untuk organisasi ini banyak kesehatan dari banyak. masyarakat ya. Banyak, dan kami kan ini ya, kami menyasar ke semua segmen masyarakat, di dalam upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Kota Surakarta.
utamanya saat ini adalah para remaja nih. Para remaja ini ayo kita selalu gandeng para remaja untuk bisa menjadi kelompok sebaya di dalam memperluas informasi kesehatan kepada sebayanya, utamanya karena kalau informasi, katakanlah misalnya informasi itu disampaikan oleh sebaya, pasti akan lebih menarik. Satu, lebih menarik. Yang kedua, lebih mengena dan sehingga hasilnya harapan kami bisa menjadi lebih optimal di dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Surakarta, sehingga partisipasi para remaja nih sangat kami butuhkan untuk menjadi menjadi pelopor di pelopor kesehatan di Kota Surakarta gitu. Tadi mungkin itu udah salah satu harapan dari dokter ya dan juga dinas kesehatan ya untuk remaja berpartisipasi dalam programnya ya nih ya dok ya. Mungkin dari Jose ada kepo-kepo gitu nggak tentang? Sebenarnya aku agak kepo sih kan. Selaku sehat ini kan kita juga membuka volunteer ya. Betul. Nah itu gimana sebenarnya, kayak kepikiran aja gimana kalau collab sama organisasi yang dari dinas kesehatan yang kayak tadi Gempita tadi. Mungkin kita bisa collab, terus habis itu kita bisa in action bareng gitu. Oh keren bagus banget sekali ya. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadi peran dari para remaja di Kota Surakarta ini sudah muncul ini nih, Gempita, yang mana Gempita ini berasal dari Karang Taruna yang ada di 5 kecamatan di Kota Surakarta. Nah nanti kolaborasi dengan Soloku Sehat pasti akan sangat menarik. Nanti mungkin pada saat event-event di Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, nanti kalian bisa kolaborasi sehingga menghasilkan satu hal yang wow, yang hebat. Amin ya dok. Ya. Nanti mungkin kita bisa diskusinya nanti di balik layar ya dok Siap. untuk lebih lanjutnya. Nah dok, ini tadi kan itu udah salah satu harapan nih dok. Nah untuk Kota Surakarta sendiri itu punya target pemberantasan penyakit di tahun ini atau di rentang waktu tertentu nggak dok? Karena setahu saya kayaknya dulu juga ada yang 0% untuk TBC gitu ya, terus kayak buat penanganan COVID. Nah mungkin kalau sekarang concernnya untuk Dinkes itu di apa dok? Ya, kalau kami ini kan kami juga mempunyai Renstra. Kami mempunyai Renstra yang mana Renstra kami ini berakhir di tahun 2025, tetapi kami sudah menyusun untuk Renstra. Renstra itu rencana strategis 5 tahunan ya, 5 tahunan yang sudah kami susun juga. Salah satunya di situ adalah memang concernnya adalah ada di TBC, yang mana sesuai dengan Renstra semula bahwa sebenarnya adalah di tahun 2025 ini adalah sudah tercapai eliminasi TBC atau zero TBC. Zero TBC di sini dalam arti bukan tidak ada penderita TBC sama sekali, tetapi yang pertama tidak ada penderita baru TBC. Kemudian angka keberhasilan pengobatan itu lebih dari 90%. Ini yang kita harapkan. Harapannya supaya kenapa kok angka keberhasilannya lebih dari 90%? Supaya kita bisa memutus rantai penularan yang ada di masyarakat. Ya, supaya masyarakat bisa tidak terinfeksi oleh TBC. Kalau angka keberhasilannya tinggi, otomatis masyarakat pasien TBC ini tidak menularkan ke masyarakat yang lainnya. Kemudian selain itu, selain penyakit menular, kami juga mempunyai target ini yang penyakit tidak menular seperti hipertensi, DM, ini juga kemudian gangguan jiwa, ini juga kami mempunyai target yang mana target ini adalah sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk kabupaten kota. Ini bahwa untuk penyakit hipertensi ini 100% penderita hipertensi ini diobati sesuai standar. Ya, diobati sesuai standar dan juga DM ini. Sehingga harapannya dengan mereka terobati mendapatkan pengobatan sesuai standar, ini efek samping atau komplikasinya itu bisa lebih rendah gitu, tidak menjadi penyakit yang lebih parah gitu intinya. Ya. Untuk kalau buat COVID sendiri berarti udah
aman ya untuk Solo ya nih Dok, karena kayaknya kemarin juga ada kasus baru di negara lain itu. Semoga Indonesia nggak ini ya Dok, nggak ketularan lagi. Ya, COVID ya, bicara COVID kemarin ada peningkatan kasus di negara-negara ASEAN ya, di negara-negara ASEAN. Ini tentunya kita harus waspada nih, kita harus waspada. Berkaca dari COVID yang sebelumnya tahun 2020 ini, dulu kita baru saat itu kita baru mendengar di Jakarta ada kasus. Setelah itu ternyata di Solo hari berikutnya ini sudah terjadi di Solo, sehingga kita harus tetap waspada nih terhadap COVID ya, terhadap COVID. Sehingga upaya-upaya untuk pencegahan terhadap COVID ini harus senantiasa kita lakukan. Apa saja sih sebenarnya? Cuci tangan sesering mungkin ya. Betul. Kita harus cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan sesuai dengan langkah-langkah cuci tangan dengan pakai sabun. Ini untuk menghindari penularan ya, mencegah penularan. Kemudian yang kedua adalah memakai masker apabila sakit, terutama sakit yang terkait dengan saluran pernafasan nih, pakai masker. Kemudian segera periksa apabila sakit. Ini sangat penting di dalam upaya pencegahan COVID-19 ini ya. Jadi kalau saya tidak ini kemarin kalau kita lihat data tidak sudah ada di Indonesia juga, tidak hanya di negara-negara ASEAN tapi sudah masuk di Indonesia. Sudah masuk di Indonesia, tetapi kalau Solo belum. Jangan tidak sampai, ya. Jangan sampai. Nah, ini tentunya harus kita upayakan bersama-sama, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, nanti ke masyarakat, harus patuh ya, harus patuh terkait dengan protokol kesehatan tersebut. Ya, kalau memang baru sakit pakai masker dan segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan ini, dan cuci tangan ini sangat penting. Cuci tangan pakai sabun sesuai dengan langkah-langkah cuci tangan. Ini akan membantu untuk pencegahan COVID itu sendiri gitu. Oke. Keren banget gak sih Mbak? Jadi kayak sejalan juga nih sama apa yang mau Solo Sehat lakuin gitu loh. Tujuannya Solo Sehat ya, gitu. Harus. Iya. Nah, jadi aku ada sedikit ide lagi nih. Gimana kalau kedepannya Solo Sehat sama Dinkes ini itu tuh bisa lebih berkolaborasi lagi, apalagi di bidang akademik juga di sekolah-sekolah gitu. Kan kalau sekarang Solo Sehat belum ada masuk ke sekolah nih, cuman di podcast ini aja. Mungkin bisa kapan-kapan kita main ke sekolah, kita melakukan edukasi gitu. Jadi kayak seru gak sih Mbak? Iya, karena kita nanti beneran targetnya ke remaja. Kita sebagai remaja juga ke remaja. Iya kan, jadi lebih enak juga nih ngomongnya. Iya. Ya, itu yang saya sampaikan kelompok sebaya tadi ya. Tentunya ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Apalagi nanti kalau Soloku Sehat ini bisa ini berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, masuk ke sekolahan-sekolahan yang ada di Kota Surakarta ini untuk memberikan informasi, memberikan pemahaman pada teman-teman sebaya yang ada di sekolah-sekolah. Dan saya yakin seperti tadi yang saya sampaikan, kalau informasi itu disampaikan oleh kelompok sebaya pasti akan lebih menarik. Betul. Lebih ini ya, lebih menarik, lebih cepat ininya ditangkapnya itu ya. Ditangkapnya lebih cepat karena pasti ya kalau sebaya itu kan lebih klik gitu ya. Ini sehingga tentunya kami juga akan menggandeng teman-teman remaja kalau beberapa kali mungkin selama beberapa tahun kami sudah berkolaborasi dengan Gempita. Nah, ini saya menemukan satu nih, Soloku Sehat. Yang harapannya nanti ya harus kami ajak untuk berkolaborasi untuk ya memberikan informasi ataupun memberikan masukan terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di Kota Surakarta. Mungkin nanti misalnya kalau kami undang di dalam event-eventnya Dinas Kesehatan Kota Surakarta, mungkin bisa ya? Bisa. Oke. Bisa dong.
Dok, tapi nggak kerasa ya dok, ternyata kita udah hampir 1 jam nih Gitu dok ya. ngobrol-ngobrolnya. Udah banyak banget yang disampaikan, dan kita juga sebagai remaja ternyata punya insight baru ya dok, Iya. terutama tentang penyakit yang udah sekarang ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang mungkin bahkan ada beberapa yang belum kita dengar ya. Iya. Ya, nah mungkin karena ini juga kita waktunya terbatas ya dok, mungkin nanti next time Oke. kita bisa undang dokter Iya. lagi, atau mungkin nanti Gempita juga bisa mengisi podcast Siap. ini untuk pembahasan yang lebih lanjut. Tapi dok, untuk hari ini kami terima kasih banget dok udah mau mengisi podcast Sama-sama. Soloko Sehat Iya. dan ngobrol bareng saya dan juga bareng Jose. Nah, moga-moga juga teman-teman nih ya dok bisa menangkap isi podcast kita hari ini dok. Semoga. Ya, Iya. semoga. Jangan semoga aja sih dok. Harus. Harus. Oke, mungkin segini dulu ya teman-teman dari kita sebagai stok yang kolaborasi dengan Soloko Sehat. Sampai jumpa di next podcast, dan stay tune pokoknya, nanti kalau ini diupload kalian harus nonton karena banyak banget insight yang kita dapetin. Sampai jumpa. Dadah.